attention on your mind, what you call it? Girl, let me provide your needs. Freaky girl under the sheets. But your love when things start slowing down. I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Tigor Deswanto Sana dengan NIM 23SP032. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai PLC atau Programmable Logic Controller. Di sini saya akan membahas yang pertama, yaitu sejarah PLC. PLC merupakan perangkat elektronik digital yang digunakan untuk mengontrol proses industri secara otomatis. PLC pertama kali dikembangkan pada akhir tahun 1960-an oleh perusahaan General Motors. Pada saat itu, General Motors membutuhkan sistem kontrol yang lebih fleksibel untuk menggantikan relay dan timer elektromagnetik yang sering digunakan dalam proses mereka. Kemudian selanjutnya kita masuk dalam definisi dari PLC. PLC atau Programmable Logic Control adalah komputer industri yang dirancang untuk mengontrol mesin dan proses secara otomatis dengan membaca input, memproses program logika, dan mengontrol output. Selanjutnya, prinsip kerja dari PLC. PLC bekerja dengan membaca sinyal input, memproses sesuai dengan program logika, lalu mengontrol output seperti motor atau aktuator. Proses ini berlangsung dalam siklus berulang, memastikan sistem otomatisasi berjalan efisien dan akurat. Selanjutnya ada bagian-bagian dari PLC. Yang pertama itu ada CPU atau Central Processing Unit. Kemudian ada unit input output atau I/O. Kemudian ada memori PLC, ada modul power supply PLC, dan ada programming device. Kemudian ada communication ports, dan terakhir ada indikator LED. Selanjutnya ada klasifikasi jenis PLC. Ada PLC mikro, kemudian ada mini PLC, dan ada large PLC atau PLC besar. Selanjutnya kita masuk dalam wiring diagram. Yang pertama itu ada rangkaian daya. Di sini kita menggunakan sumber 3 fasa RST. Kemudian ada MCB 3 fasa. Inputnya RST, kemudian keluarannya masuk di kontaktor forward dan kontaktor reverse. Kemudian keluaran dari kontaktor forward masuk di terminal overload relay atau TOR. Kemudian fasa R-nya terhubung dengan U1 dan S-nya terhubung dengan P1 dan T-nya terhubung dengan W1. Motor 3 fasa yang dihubung Y. Kemudian untuk kontaktor reverse, di sini salah satu keluaran fasanya kita balik. Seperti fasa R-nya itu terhubung dengan W1, fasa S-nya terhubung dengan V1, dan fasa T-nya terhubung dengan U1, motor 3 fasa yang dihubung Y. Di sini salah satu fasanya dibalik sehingga motor ini dapat berputar secara reverse. Nah, sedangkan pada kontaktor forward dia fasanya tidak dibalik, seperti R-nya langsung menuju ke U1, S-nya terhubung dengan V1, dan T terhubung dengan W1. Yang kedua ada rangkaian kontrol.
Di sini ada sumber 220 volt AC. Fasanya itu terhubung dengan L1, kemudian netralnya terhubung dengan L2. Kemudian ada push button. Yang pertama itu push button start. Push button start. Di sini input dari push button start terhubung dengan terminal 01, kemudian outputnya terhubung dengan terminal minus. Sedangkan pada push button stop, inputnya terhubung dengan terminal 03 dan outputnya terhubung dengan terminal minus. Kemudian di sini L1 terhubung dengan COM. Dan di sini COM terhubung juga dengan plus. Kemudian L2 terhubung dengan kontak A2 dari kontaktor reverse dan kontaktor forward. Nah, di sini untuk kontaktor forward, dia koil A1-nya terhubung dengan terminal 07, sedangkan kontaktor reverse, koil A1-nya terhubung dengan terminal 06. Selanjutnya, baik, kita masuk dalam wiring diagram program dari rangkaian forward reverse otomatis menggunakan multitimer. Pertama di sini ketika PB start ditekan, maka memori 0.0 akan aktif. Nah, agar memori 0.0 ini tetap aktif pada saat PB start-nya dilepas, maka kita tambahkan latching di sini. Kemudian ketika memori 0.0 ini aktif, maka koil yang beralamat 100.07 ini akan aktif, sehingga motor berputar dalam keadaan forward selama 8 detik. Maka timer 0 ini akan menghitung selama 8 detik. Setelah timer 0 menghitung selama 8 detik, maka kontak dari timer 0 akan berubah. Yang terhubung dengan koil 100.07 akan terbuka, dan yang terhubung dengan timer 01 akan terhubung. Nah, dalam kondisi ini, motor stop, dan timer 01 menghitung selama 5 detik. Setelah timer 01 menghitung, maka semua kontak timer 01 ini akan berubah. Nah, di sini kontak timer 01 yang terhubung dengan koil 100.06 akan aktif, sehingga motor berputar dalam keadaan reverse. Di sini pun juga kontak timer 01 yang terhubung dengan timer 2 akan terhubung, sehingga motor reverse selama 8 detik. Di sini kondisinya motor sedang reverse selama 8 detik. Setelah 8 detik, maka semua kontak timer 02 akan berubah. Yang terhubung dengan koil 100.06 akan terbuka, dan yang terhubung dengan timer 03 akan menutup, sehingga motor akan stop di sini, dan timer akan menghitung selama 5 detik. Di sini motor akan stop selama 5 detik. Setelah 5 detik, karena kontak timer 03 kita tambahkan di sini, maka rangkaian akan berulang mulai dari forward kembali seperti pada kondisi yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun ketika kita ingin menghentikan rangkaian ini, maka kita harus menekan PB
stop, sehingga memori 0.0 ini tidak aktif, sehingga semua kontak yang beralamat 0.0 ini terbuka dan tidak ada arus yang mengalir pada koil. Nah, pada kondisi selanjutnya kita masuk dalam program di mana forward reverse otomatis menggunakan single timer. Di sini ketika PB start ditekan, maka memori 0.0 akan aktif. Kemudian agar memori 0.0 ini tetap aktif, maka kita tambahkan latching agar memorinya tetap aktif pada saat push buttonnya dilepas. Ketika memori 0.0 aktif, maka koil dari 100.07 atau kontaktor forward akan aktif dan timer mulai menghitung dari 260 sampai 180 atau selisihnya itu adalah 80 milisecond atau 8 detik. Dalam 8 detik ini motor akan berputar secara forward. Setelah menghitung 8 detik, maka motor akan stop selama 180 sampai 130 atau selisihnya itu 50 milisecond atau 5 detik. Setelah 5 detik, motor akan berputar secara forward dari 130 sampai dengan 50. Selisihnya itu adalah 80 milisecond atau 8 detik. Maka motor di sini berputar secara reverse selama 8 detik. Setelah menghitung 8 detik, motor akan stop dan timer di sini menghitung dari 50 sampai 0. Ketika timer menghitung di sini sampai 0 atau dalam keadaan stop, nah dia akan mengulang menghitung dari 260 sampai 180 atau mengulangi kondisi forward. Begitupun selanjutnya. Sampai kita menekan PB stop untuk menghentikan rangkaian ini. Baik, sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.